Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai laporan keuangan perbankan syariah. Pada pertemuan kemarin kita sudah dijelaskan mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau disebut dengan KDPP-LKS. KDPP-LKS ini dapat menjadi acuan dalam penyajian laporan keuangan perbankan syariah. Tujuan adanya laporan keuangan itu sendiri sebagai penyedia informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi. Selain itu, laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan entitas syariah meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, serta catatan atas laporan keuangan. Pertama, kita akan membahas mengenai laporan posisi keuangan atau disebut dengan neraca. Neraca menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok menurut karakteristik ekonominya. Perkiraan-perkiraan yang mempunyai karakteristik tertentu dalam laporan keuangan perbankan syariah dapat dijelaskan yang pertama dari segi piutang dagang. Dalam bank syariah, piutang dikategorikan sebagai aktiva yang produktif, di mana berbeda dengan bank konvensional bahwa perkiraan piutang merupakan unsur neraca yang tidak dominan. Yang kedua, dari segi investasi. Pembukuan penyaluran dana yang mempergunakan prinsip bagi hasil tidak dapat dipersamakan dengan kredit yang selama ini ada pada neraca bank konvensional. Yang ketiga, dari segi aset. Bank syariah menggunakan perkiraan ini untuk menampung barang-barang milik bank syariah yang dimaksudkan untuk dijual kembali, di mana perkiraan ini tidak mungkin ada di bank konvensional. Yang perlu dijelaskan dari segi aktiva lain selain 3 hal yang telah disebutkan antara lain aktiva ijaro, aktiva istisna dan penyelesaian, penyaluran dana investasi terikat eksekuting maupun pinjaman koret. Sedangkan perkiraan yang berbeda pada kewajiban dalam neraca bank syariah, yaitu yang dibukukan pada bank syariah adalah tabungan wadiah dan giro wadiah, sedangkan di bank konvensional yang dibukukan adalah tabungan dan deposito. Kemudian dana syirkah temporer. Transaksi yang dibukukan pada dana syirkah temporer adalah perhimpunan dana pada bank syariah yang mempergunakan prinsip mudharabah mutlaqah. Kedua, kita lanjut ke pembahasan laporan laba rugi, yakni laporan yang menggambarkan kinerja dan kegiatan usaha bank syariah pada suatu periode tertentu, meliputi beban dan pendapatan yang timbul pada operasi utama bank dan operasi lainnya. Beberapa unsur laporan laba rugi yang ada dalam laporan laba rugi bank syariah adalah pendapatan operasi utama yang meliputi pendapatan penyaluran yang mempergunakan prinsip bagi hasil juga jual beli dan pendapatan bersih ijaro. Kemudian, hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer, pendapatan operasi lainnya seperti fee wakalah, fee kafalah, dan yang terakhir adalah beban-beban. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga, yakni laporan perubahan ekuitas. Menyajikan informasi tentang perubahan ekuitas perusahaan antara awal dan akhir periode pelaporan yang mencerminkan naik turunnya aset neto perusahaan selama periode, baik yang berasal dari setoran atau distribusi kepada pemilik atau yang berasal dari hasil atau kinerja perusahaan selama periode berjalan. Laporan perubahan ekuitas untuk satu periode tertentu berisi informasi total laba rugi komprehensif, dampak setiap pengaruh penerapan retrospektif atau penyajian kembali untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi atas perubahan selama periode berjalan, serta dividen yang diakui dan jumlah dividen perusahaan. Selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan yang menyajikan informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar dan setara kas suatu entitas untuk suatu periode tertentu. 3 klasifikasi dalam arus kas yaitu ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, serta aktivitas pendanaan.
Aktivitas operasi merupakan penghasil utama pendapatan entitas. Pelaporannya bisa menggunakan metode langsung atau tidak langsung. Sedangkan aktivitas investasi adalah aktivitas berupa perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Selanjutnya, aktivitas pendanaan merupakan aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Kemudian kita membahas mengenai laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat merupakan salah satu komponen utama laporan keuangan yang harus disajikan oleh entitas syariah. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang merupakan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Secara khusus, laporan ini menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, dana zakat yang berasal dari wajib zakat atau muzaki. Kedua, penggunaan zakat melalui lembaga amil zakat untuk fakir, miskin, riqab, ghorim, mu'allaf, fisabilillah, ibnu sabil, dan amil. Dan yang ketiga, kenaikan dan penurunan dana zakat. Keempat, saldo awal dana zakat, dan yang terakhir adalah saldo akhir dana zakat. Sedangkan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, sumber dana kebajikan yang berasal dari penerimaan, bisa dari infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pengembalian dana kebajikan produktif, denda maupun pendapatan non-halal. Penggunaan dana kebajikan untuk dana kebajikan produktif, sumbangan, penggunaan lainnya untuk kepentingan umum, kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan, saldo awal dana penggunaan dana kebajikan, dan saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan. Penerimaan dana kebajikan oleh entitas syariah diakui sebagai kewajiban paling likuid dan diakui sebagai pengurang kewajiban ketika disalurkan. Penerimaan non-halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank umum konvensional. Penerimaan non-halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang oleh syariah. Selanjutnya, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam laporan keuangan utama. Catatan atas laporan keuangan suatu entitas syariah harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting. Kedua, informasi yang diwajibkan dalam PSAK, tetapi tidak disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan penggunaan dana kebajikan. Yang ketiga, informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan, tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. Dalam rangka membantu penggunaan laporan memahami laporan keuangan dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas syariah lain, catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut. Pertama, pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Kedua, informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan. Yang ketiga, pengungkapan lain termasuk kontingensi, komitmen, dan pengungkapan keuangan lainnya, serta pengungkapan yang bersifat non-keuangan. Jadi, secara umum, laporan keuangan bank syariah dijelaskan sebagai laporan keuangan yang menggambarkan fungsi bank Islam sebagai investor, hak dan kewajibannya dengan tidak memandang tujuan bank Islam itu dari masalah investasinya.
Juga sebuah laporan keuangan yang menggambarkan perubahan dalam investasi terbatas yang dikelola Bank Islam untuk kepentingan masyarakat, serta laporan keuangan yang menggambarkan peran Bank Islam sebagai fidusiari dari dana yang tersedia untuk jasa sosial. Kiranya itu penjelasan dari kelompok 4 mengenai laporan keuangan perbankan syariah. Ada salah, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.